warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dodi Ahmad Heriawan MPDI selaku dosen mata kuliah. Baik, Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. nama saya Wia Robiatul Adawiyah. Saya Rizkika Humaira. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang perkembangan sosial emosional pada anak. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang pertama mengenai apa sih pengertian perkembangan sosial emosional itu sendiri, dan yang kedua perkembangan sosial emosional itu apa saja. Nah, materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Rizkika Humaira. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan sosial emosional pada anak. Nah, yang pertama, apa itu perkembangan sosial? Perkembangan sosial menurut Harlock merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Lalu, apa itu emosi? Emosi adalah peran batin seseorang, dapat berupa pergolakan nafsu, keadaan mental, pikiran, ataupun fisik. Nah, jadi teman-teman, seseorang dikatakan berkembang emosinya apabila ia sudah mampu mengendalikan atau menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Nah, dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional pada anak merupakan kepekaan anak untuk memahami orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada apa aja sih perkembangan sosial emosional pada anak itu? Yang pertama, perkembangan sosial emosional pada anak adalah perkembangan pemahaman diri. Nah, perkembangan pemahaman diri ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness, lalu ada pengenalan diri atau self-recognition, lalu ada juga konsep diri atau self-concept, dan yang terakhir ada harga diri atau self-esteem. Lalu yang kedua ada perkembangan hubungan sosial. Jadi teman-teman, pada masa ini anak-anak itu berhubungan sosial dengan teman sebayanya itu menjadi meningkat, terutama dalam konteks bermain. Nah, di sini menurut Parten dalam pengamatannya terhadap perilaku anak usia 2-5 tahun mengidentifikasi ada 6 kategori perilaku anak di masa kanak-kanak dalam bermain sosial dan non-sosial. Yang pertama itu ada unoccupied behavior. Jadi bahwa di sini itu anak tidak tampak sedang bermain. Jadi dia itu hanya mengamati hal-hal yang berada di lingkungannya. Begitu. Lalu yang kedua ada onlooker behavior. Jadi di sini anak itu menghabiskan waktunya hanya untuk mengamati anak-anak lain yang sedang bermain. Mereka berbicara, bertanya, ataupun membuat usulan, tetapi mereka tidak ikut bermain. Jadi hanya mengamati saja begitu. Selanjutnya ada solitary independent play. Anak bermain sendiri dengan mainan yang berbeda dengan teman-temannya. Jadi mainnya masih sendiri-sendiri. Lalu ada parallel play. Di sini anak bermain di antara anak-anak lain dengan mainan yang sama, tetapi mereka masih sendiri-sendiri nih mainnya. Nah, selanjutnya ada associative play. Anak bermain dengan anak lain. Nah, ini udah mulai nih saling bermain gitu ya, saling berbicara satu sama lain, terus saling meminjam mainannya, mengikuti satu sama lain, dan juga mereka udah pilih-pilih nih siapa yang jadi teman saya gitu. Lalu selanjutnya ada cooperative play. Anak dalam bermain dalam kelompok yang terorganisasi untuk sejumlah tujuan, untuk membuat sesuatu, memainkan permainan yang lebih formal, atau melakoni suatu situasi. Ya, lalu selanjutnya, dalam perkembangan sosial emosional pada anak,
ada perkembangan pemahaman diri atau self-regulation, yaitu kemampuan anak dalam bertindak tanpa diingatkan oleh orang tua ataupun orang lain. Nah, contohnya anak membuang sampah pada tempatnya tanpa harus diingatkan oleh orang tua ataupun orang lain. Ya, selanjutnya dalam perkembangan sosial emosional pada anak ada perkembangan perilaku sosial. Perkembangan perilaku sosial diantaranya ada perkembangan perilaku prososial. Perilaku prososial merupakan perilaku yang disengaja dengan maksud memberi keuntungan kepada orang lain. Nah, tingkah laku prososial mencakup perilaku-perilaku seperti berbagi dan bekerja sama dengan orang lain, menolong dan peduli terhadap orang lain, serta bersimpati dan memberi rasa nyaman kepada orang lain. Nah, yang kedua ada perkembangan empati. Merupakan kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain dan merasakan apa yang orang lain rasakan dalam situasi tertentu. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lia terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak, jenis-jenis emosi pada anak, dan pentingnya perkembangan sosial emosional untuk dikembangkan. Baik, akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan emosional pada anak. Di sini ada dua faktor ya. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu terbagi menjadi 4 lagi. Ada hal-hal yang diturunkan dari orang tua. Nah, itu berpengaruh sekali ya. Yang selanjutnya, unsur berpikir dan kemampuan intelektual anak. Ya, jadi bagaimana cara anak itu berpikir dan kemampuannya itu mempengaruhi perkembangan emosional. Yang ketiga, keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh atau unsur hormonal. Ya, itu bawaannya dari anak itu sendiri. Yang terakhir ada emosi dan sifat-sifat temperamen tertentu. Nah, itu yang mencakup ke dalam faktor internal. Yang kedua, ada faktor eksternal atau faktor dari luar anak itu ya, dari lingkungannya yang diperoleh anak dari luar dirinya. Contohnya dari faktor keluarga, dari teman-temannya, atau juga bisa dari budaya di daerahnya. Materi selanjutnya setelah tadi faktor, sekarang beranjak ke jenis-jenis apa saja emosi pada anak itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh jenisnya itu ada gembira, marah, takut, sedih. Ya, gembira tentu kita sudah tahu ya, gembira itu hal yang mengenai perasaan yang menyenangkan ya. Pada umumnya perasaan gembira dan senang diekspresikan dengan tersenyum ya. Lalu marah. Kalau marah ini terjadi pada saat individu merasa dihambat, merasa diganggu, merasa dia tidak mencapai apa yang dia inginkan. Itu bisa dituangkan ke dalam emosi, termasuk jenis emosi marah ya. Selanjutnya ada takut. Nah, takut ini merupakan emosi yang menunjukkan adanya bahaya. Menurut Helen Ross, perasaan takut adalah suatu perasaan yang hakiki dan erat hubungannya dengan upaya mempertahankan diri. Perasaan takut ditandai oleh perubahan fisiologis, seperti matanya melebar ya kalau takut. Berhati-hati, kadang kita lagi bergerak, kita merasa takut, tanpa kita sadari kita langsung diam. Nah, itu ya. Selanjutnya sedih yang terakhir ya. Sedih itu kehidupan individu akan merasa sedih pada saat ia berpisah dari yang lain, terutama berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Tentu kita semua pernah merasakan sedih ya. Perasaan terasing, ditinggalkan, ditolak, tidak diperhatikan. Nah, itulah yang membuat kita bersedih ya. Nah, kita sudah ke materi faktor ya. Lalu jenisnya, sekarang yang terakhir, pentingnya sosial emosional untuk dikembangkan.
Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya. Sangat penting untuk dikembangkan ya. Karena kenapa? Terdapat beberapa hal mendasar yang mendorong pentingnya pengembangan sosial emosional tersebut, yaitu misalkan ya, semakin kompleksnya permasalahan hidup di sekitar anak, termasuk di dalamnya perkembangan iptek yang banyak memberikan tekanan pada anak dan mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Selanjutnya ada lagi, kenapa penting? Karena penanaman kesadaran bahwa anak adalah praktisi atau investasi masa depan ya. Yang ketiga, karena rentang usia penting pada anak terbatas. Nah, kita tahu sebagai guru PAUD ya, golden age itu kan di bawah 6 tahun, di bawah 5 tahun. Jadi rentang usia pada anak itu terbatas. Jadi pentingnya kita menanamkan sosial emosional untuk dikembangkan itu. Yang keempat, ternyata anak tidak bisa hidup dan berkembang dengan IQ semata. Nah, tetapi EQ jauh lebih dibutuhkan sebagai bekal kehidupan. Kelima, telah tumbuh kesadaran pada setiap anak tentang tuntutan untuk dibekali dan dimiliki kecerdasan sosial emosional sejak dini. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan kesimpulan oleh rekan saya, Rizkika Humaira. Baik teman-teman, jadi kesimpulan materi yang telah kami sampaikan tentang perkembangan sosial emosional pada anak, yaitu perkembangan sosial emosional adalah kemampuan dalam berperilaku yang sesuai dengan norma dan nilai. Nah, pada perkembangan sosial emosional, keluarga mempunyai peran yang sangat penting karena keluarga merupakan pendidik pertama bagi seorang anak. Jenis-jenis emosi pada anak yaitu gembira, takut, sedih, dan marah. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.